Kembali di seputar pertanian. Pagi ini saya kembali mengaplikasikan pestisida pada budidaya kentang. Nah, tapi sebelum itu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang saya katakan, pagi ini saya mengaplikasikan pestisida pada budidaya kentang jenisnya Bliss, kontrak dengan Indofood dengan jenis atau varietas Atlantik. Nah, nih tuh sedang dilakukan proses penyemprotan. Nah, masih bersama kawan saya. Nah, sudah mulai masuk fase perontokan bunga. Itu artinya ini kentang sudah masuk proses pembuahan atau mulai turun dari tadinya vegetatif sekarang beralih ke generatif. Jadi salah satu ciri fisiknya adalah rontoknya bunga ini nih. Rontok. Nah, sudah mulai rontok bunga. Itu artinya sudah mulai masuk pada proses pembungaan. Jadi cek bahasa Sundana ngabetikeun. Tuh, ngabetikeun tuh mulai rontok. Tuh, rontok. Teh ngabetikeun, Bos. Jadi mulai pembentukan umbi. Nah, padahal saya senang lihat taman bunga kentang. Bagus. Kalian tidak pernah tahu indahnya setiap hari saya pandangi tanaman kentang ini. Nah, di sini juga saya sedikit menunjukkan sesuatu. Minggu lalu ini terkena Phytophthora infestan. Lalu saya langsung tindak lanjut dengan pengaplikasian pestisida dan hasilnya seperti ini. Kering. Nah, kering. Kering. Dalam artian penggunaan pestisidanya 5 tepat guna, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat pestisida. Menghasilkan seperti ini, jadi cepat sembuh. Itulah mengapa saya selalu menganjurkan awasi, cermati, dan kenali hasilnya seperti ini. Kali ini saya tidak menggunakan mesin Tasco. Kenapa? Karena alasannya tentu saja pertama dari tingginya angin, si tekanan angin pada si mesin tersebut. Jadi saya lebih memilih mesin Sansin. Nah, karena tumbuhannya sudah mulai tinggi dan hampir menutupi semua area. Jadi itulah alasannya. Nah, ini juga terkena Phytophthora, tapi alhamdulillah sudah kering. Kering ini. Nah, ini juga layu. Ada 2 macam layu pada budidaya kentang. Pertama, layu bakteri, yang kedua layu fusarium. Di mana ciri fisiknya hampir sama, hanya saja yang membedakan kalau layu fusarium itu layunya dimulai dari pucuk, pangkal pucuk sini turun ke bawah. Kalau layu bakteri itu dari bawah dulu naik ke atas. Nah, itu ciri fisiknya, Bos. Hati-hati, garis bawah itu. Kalau layu fusarium dari pucuk turun ke bawah, bukan pucuk. Nah, kalau itu layu bakteri dari bawah ke atas. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini bagi yang penasaran keadaan bawang daunnya. Seperti ini. Nah. Bagus kan? Nah, bawang daunnya sengaja saya nggak kasih PLKB supaya cepat beranak. Nah, lihat. Tadinya kan ini 1, sekarang jadi 2. Nah, ini kemungkinan ini anak. Kita buktikan. Kita kupas. Nah, kan? Tuh. Ini tumbuh lagi. Ini juga. Nah. Jadi kalau kalian menanam bawang daun, jangan kasih PLKB lah. Biar cepat beranak. Nah, lihat.
Nah, tuh kan jadi 2. Cucok. Ini juga kita pecah. Nah, apalagi yang ini nih, lihat. Nah, tuh 1. Ini juga. Tuh juga, jangan nggak dikasih PLKB makanya. Nah, kembali ke budidaya kentangnya dulu. Sampai di sini karena sudah masuk proses dan fase generatif, kita bebas menambahkan pembesar umbi. Dosisnya seberapa, jenisnya apa, silahkan. Karena itu tidak akan berpengaruh pada tumbuhan yang kita budidayakan. Malahan itu lebih bagus karena pas waktu masuk si kondisi tanaman butuh faktor P dan K, kita berikan sesuai. Mau dikasih pembesar seberapa banyak dan jenisnya apa, merek apa, silahkan. Yang penting awasi, kenali dan cermati. Nah, seperti itulah. Di sini saya juga merubah pola atau media atau sarana pembantu atau alat pembantu petani, yaitu mesin. Dari tadinya mesin akod pikul yang saya semprot, mesin Tasco, saya rubah menggunakan mesin Sansin. Nah, seperti ini. Si Pak Bos kita biarkan bekerja. Ini yang namanya mesin Sansin. Ada beberapa jenis merek dagang, ada juga berbagai ukuran dan PK. Namun contohnya pokoknya seperti inilah. Saya bukan ahli mereview mesin, tapi yang saya senang dari mesin ini, pertama tenaganya. Tenaganya itu sangat gede sekali, besar. Ini adalah alat pengukur tekanan. Jadi bisa diatur tinggi rendahnya, bisa di sini. Besinnya 4 tak, merek dagang Honda. Mesin ini juga bisa kita variasi, dipakai untuk membuat hujan buatan atau membuat media pembuatan mesin sebagai mesin pendorong air lah. Tinggal kita ganti ininya saja, kita mix. Nah, stop kontaknya, bensinnya, cup, gas, ini bensin. Nah, seperti itulah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya mengganti mesin yang saya pakai menggunakan mesin Sansin. Nah, ini. Di sini kita bisa mengatur tekanan angin yang keluar dari stick atau sprayernya tadi. Jadi lebih gede tekanan anginnya. Kenapa saya sangat suka dengan mesin ini? Kekurangannya adalah jika menggunakan mesin ini kita perlu beberapa pegawai. Umumnya 2-3 pegawai. Jadi tidak mungkin memakai mesin Sansin hanya menggunakan 1 pegawai. Uniknya lagi, mesin Sansin ini bisa dipakai sebagai media pendorong air. Kita tinggal ganti ininya saja dengan mesin penyedot, ada alatnya. Nah, merek dagangnya ini Honda GX. Enak, bensinnya 4 tak. Nah, selesai dilakukan penyemprotan. Kita tidak akan bahas pestisidanya dulu. Nah, sekarang saya mau pindah ke budidaya bawang daun yang ada di Cangkuang sana. Kita lihat seperti apa, karena hari Rabu kemarin selesai dilakukan penyemprotan. Nah, kalau sudah begini betah. Kalian yang di kota sana, yang hanya bisa melihat bangunan-bangunan dan gedung-gedung pencakar langit, pasti pengen lihat pegunungan. Pengen pasti kalian. Adem, ditemani suara angin, suara burung, dan lain sebagainya. Jika kalian butuh destinasi dan
referensi tempat berlibur, silahkanlah berkunjung ke hulu sungai Citarum, situ Cisanti. Kalian boleh berkunjung ke tempat saya, lihat-lihat kebun, tanaman, cara perawatan, hal dan lain sebagainya lah. Kegiatan petani, aktivitas petani, lebih asik tuh bertani tuh. Nah, jadi kira-kira seperti itulah keseruan pagi saya kali ini. Saya mau pindah lokasi, saya mau nyemprot budidaya bawang daun yang kita review dari awal sampai akhir. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. See you next week.